Jangan lupa subscribe channel YouTube Mrs. Evarista karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like serta jangan lupa bagi di media sosial kalian. Selamat menonton. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama saya, Mrs. Evarista. Bersama saya, kita belajar bersama. Pada video kali ini, kita masih akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Sites. Tapi, video ini kita akan membuat soal online menggunakan Google Form dan bagaimana caranya kita menyisipkan soal online kita di halaman Google Sites kita. Oke, untuk membuat soal online dengan Google Form, silakan kita masuk ke drive kita lihat, pertama kita buka Google Chrome kita, kemudian kita dilihat di sini ada banyak titik. Nah, kita klik saja, kemudian kita cari di sini tulisan drive, lambangnya adalah segitiga. Oke, kita klik. Kita klik, kemudian di sini klik tambah, kemudian di lainnya pilih Google Formulir, kemudian pilih formulir kosong. Oke. Jika sudah, akan muncul formulir kosong seperti ini. Silakan di formulir tanpa judulnya kita isikan tulisan soal online. Misalnya saya soal online kimia atau soal online sifat koligatif larutan. Di bawahnya kita di bagian pertama kita akan meminta siswa untuk mengisi identitas. Di bagian kita tuliskan silakan mengisi identitas Anda dengan benar. Sekarang kita masuk ke sini. Pertanyaan tanpa apa di sini ya, kita buat di sini. Karena yang pertama kita akan meminta siswa mengisikan namanya. Kita tulis nama, di sini pilih saja jawaban singkat, kemudian di sini pilih wajib diisi. Jadi kalau siswa tidak mengisi namanya, dia tidak bisa lanjut ke isian selanjutnya. Nah, kalau sudah nama, jawaban singkat, wajib diisi, itu yang perlu. Kemudian setelah itu klik tanda tambah. Setelah nama biasanya kita akan menuliskan kelas. Kelas ini biarkan siswa memilih, jadi jangan meminta siswa untuk mengisi sendiri. Karena siswa biasa hanya menuliskan kelas 11, misalnya kelas 11. Tidak ada 11 IPS 1, IPS 2. Kalaupun dia 11 IPS 1, dia hanya menuliskan 11 IPS saja. Nah, biasanya begitu. Untuk menghindari itu, karena nanti di hasil penilaian ini, itu akan dikelompokkan per kelas. Jadi nanti yang ada hanya ada misalnya saya mengajar kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3. IPA, IPS 1, IPS 2. Jadi nanti yang akan muncul adalah hanya kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan 11 IPA. Tidak ada lagi yang muncul nanti 11 IPS. Nah, jadi itu akan lebih memudahkan kita ketika kita mengoreksi. Ini kita bikin pilihan ganda. Option 1, kita pilih kelas, karena koligatif itu kelas 3, jadi kita pilih kelas 12 MIPA. Ini kelas 12 IPS 1. Ini kelas 12 IPS 2. Nah, setelah itu klik wajib diisi. Kemudian kalau sudah oke kelas, ininya pilihan ganda, bukan jawaban singkat, ini wajib diisi. Oke. Kemudian kalau misalnya mau menuliskan nomor absen, silahkan.
atau mau menuliskan tambahan apalagi NISN silahkan. Tapi kalau saya cukup nama dan kelas saja. Nah, kalau sudah, kita klik tanda sama dengan. Jadi kita akan membuat layar yang baru. Jadi kita akan membuat bagian baru yang terpisah dengan bagian identitas. Oke, tambahkan bagian. Klik tambahkan bagian tanda sama dengan yang di bagian bawah. Nah, kalau sudah berarti di sini kita tulis soal pilihan ganda. Saya menyarankan kalau ingin menggunakan Google Form ini, maka pilihlah soalnya soal pilihan ganda. Soal esai atau jawaban singkat itu agak sulit di Google Form karena kita harus memasukkan banyak kata kunci agar jawaban siswa itu sesuai dengan kata kunci kita. Misalnya kita meminta jawaban itu kimia. Siswa ketika menuliskan itu ada banyak ragamnya. Misalnya kimianya itu huruf besar semua. Misalnya kimianya itu K-nya saja yang huruf besar. Misalnya kimianya itu huruf kecil semua. Misalnya kimianya itu campuran huruf besar dan huruf kecil seperti ketika mereka menulis pesan WA dan sebagainya. Nah, berarti kita dan semuanya itu benar kimia, tetapi yang dibaca Google itu yang hanya sesuai dengan kata kunci kita. Misalnya kita hanya memasukkan kata kunci huruf besar semua saja. Jadi berarti hanya kimia yang huruf besar saja. Jadi saya rasa kalau kita mau menggunakan jawaban singkat itu agak lebih sulit. Sementara kalau untuk soal esai yang meminta siswa beropini lebih banyak, saya sarankan untuk tidak menggunakan Google Formulir ini. Oke, kita masuk ke soal pilihan ganda. Tulis soal pilihan ganda. Di bawahnya tuliskan perintahnya. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat. Oke, jadi menurut dia bukan menurut teman dia. Kalau sudah, klik tanda tambah di atas. Kita sekarang akan membuat soalnya. Kita buat soalnya di sini. Misalnya soal saya adalah begini. Salah satu sifat koligatif larutan adalah, kan soal pilihan ganda. Titik, 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 titik. Pilihan yang pertama, klik di sini. Penurunan titik beku. Pilihan yang kedua, kenaikan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan osmotik. Yang keempat misalnya koloid. Yang kelima misalnya elektroforesis logam berat. Nah, kan kita sudah membuat 5 opsi. Untuk SMA kan 5 opsi. Kemudian di sini jangan lupa diklik wajib diisi. Kemudian karena ini akan kita jadikan kuis, jangan lupa kita tarik lagi ke bagian atas. Kita klik di sini, ada tanda skrup setelannya ini. Nah, kita buat di sini kuis. Kita klik kuis, klik jadikan ini sebagai kuis. Kemudian responden dapat melihat, ini hati-hati. Responden hanya dapat melihat pertanyaan tak terjawab dan nilai poin. Dia tidak bisa melihat jawaban benar. Benar semua nanti kan? Nah, kalau sudah selesai, di bagian umumnya kita lihat kumpulkan alamat email. Responden dapat melihat edit setelah mengirimkan. Kalau misalnya mau mengerjakan ulang, bisa kita klik edit setelah mengirimkan. Kalau misalnya tidak mau mengerjakan ulang, tidak perlu disimpan, tidak perlu diklik. Setelah itu klik simpan. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke soal kita. Nah, ini soal kita.
Tadi kalau kita belum menuliskan itu sebagai kuis, maka kunci jawabannya tidak muncul. Tapi kalau itu sudah dijadikan kuis, maka kunci jawabannya muncul. Kita harus buat kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya, kita buat kunci jawabannya. Klik kunci jawaban tadi. Poinnya di sini soal pilihan ganda. Misalnya kita mau membuat 10 soal, maka di sini poinnya 10. Tulis 10. Yang mana kunci jawabannya silakan diklik. Kunci jawaban saya yang pertama. Klik, setelah itu klik selesai. Supaya soal dan kunci jawabannya bisa diacak, di sini kita klik tanda titik 3 di bagian bawah. Diklik acak urutan opsi. Oke. Jadi ingat, tulis soal, tulis opsi, jadikan kuis, masukkan kunci jawaban, tuliskan skor, kemudian di sini acak opsi. Satu soal sudah selesai, tidak perlu dikasih nomor, tidak perlu dikasih A, B, C, D, E, karena akan kita acak. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Klik tanda tambah. Misalnya kita ingin memasukkan gambar. Klik di sini gambar, tambahkan gambar. Oke. Pilih unggah. Jadi unggah gambar, unggah dari PC kita. Klik cari. Nah, ini misalnya tadi saya gambar salju di Rusia. Klik gambarnya, kemudian klik open. Oke, silakan ditunggu. Nah, kalau sudah, silakan ditulis. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah penerapan dari sifat koligatif larutan titik. Oke, kalau misalnya sudah, ini kan sudah ya. Gambarnya kita buat mau rata kiri, rata tengah, terserah. Oh, tadi gambarnya itu di halaman selanjutnya ya. Sekarang coba kita buat gambarnya di halaman yang ini. Salah tadi memasukkan. Oke, cari gambar di salju, open. Silakan ditunggu. Oke, ini dihapus saja. Oke, ini dia tadi. Kita ulangi lagi ya. Tadi itu kalau kita mau memasukkan gambar full satu halaman. Sekarang kalau kita hanya ingin memasukkan gambar di soalnya saja, jadi silakan di sini ada tanda gambar, itu diklik saja. Sisipkan gambar, kita unggah, kita cari gambar yang kita inginkan. Oke. Nah, ini sudah. Silakan kita masukkan pertanyaannya di sini. Tadi salah satu penerapan sifat koligatif larutan di bawah ini adalah titik. Silakan kita masukkan opsinya di sini seperti biasa. Kemudian kunci jawabannya seperti biasa. Misalnya ini penurunan titik beku. Kenaikan titik didih. Silakan Bapak Ibu opsinya disesuaikan dengan kelasnya. Kita pilih kunci jawaban, misalnya kunci jawabannya adalah ini. Kita pilih poinnya, kita jadikan 10. Setelah itu klik selesai. Setelah klik selesai, jangan lupa wajib diisi dan acak urutan opsi. Jadi Bapak Ibu juga bisa memasukkan soal yang ada gambarnya. Nah, sampai di sini silakan buat
nomor soal sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita sudah selesai, klik saja kirim di sini, atau misalnya Bapak Ibu mau menghias lagi, bisa di sini sesuaikan tema. Misalnya pilih gambar headernya. Misalnya saya pilih gambar ini, pilih sisipkan. Kemudian warnanya saya tidak mau biru misalnya, nah dia sudah menyesuaikan sendiri. Tulisannya misalnya tulisannya saya mau pilih yang lucu. Oke, sudah selesai, sekarang kita lihat hasilnya. Nah ini kan jadi lebih kelihatan menarik. Kalau sudah, klik kirim. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengirimkan, silakan yang ini tautan ini dikirimkan ke grup kelas Bapak Ibu. Nah, apabila kita ingin menyematkannya di Google Sites, maka kita pilih lambang sematkan yang ini. Nih, lambang sematkan kita pilih. Nah, kemudian ininya diganti 600. Lebarnya 300, tingginya kita pilih 600. Kalau sudah, ini kita salin, kemudian kita masuk ke halaman Google Site kita, sites.google.com. Kalau sudah, kita buka Google Site kita tadi, sifat kualitatif larutan. Nah, kemudian karena kita ingin membuat halaman soal online yang baru, maka klik di sini halaman, klik di sini tanda tambah, ketikkan namanya soal online, klik selesai. Nah, ini ada soal online. Soal online ini kan ada di bawah setelah materi, maka ini di drag, artinya klik, tahan, tarik ke bawah. Nah ini, sekarang soal online sudah berada di bawah. Kita ingin menyisipkan soal online kita tadi, klik sisipkan di sini, klik kotak teks dulu. Kita tuliskan pengantarnya, silahkan mengerjakan soal-soal berikut. Kalau sudah selesai, klik bebas di luar kotak, kemudian klik sematkan kode, kita pastekan kode yang sudah kita copy tadi, klik berikutnya. Oke, klik sisipkan. Sekarang kita lihat dimensinya. Karena dimensinya ini masih kecil, jadi kita ubah. Di bagian width-nya kita lebarkan saja menjadi 600. Klik berikutnya. Klik simpan. Oke, kalau sudah tinggal kita lebarkan. Nah, sekarang kita lihat di halaman pratinjau. Siswa bisa langsung mengerjakan soal online-nya di sini. Jadi tidak perlu ke Google-nya lagi. Jadi bisa tidak perlu ke Google Drive, jadi bisa langsung mengerjakan di sini. Nah, kita bisa lihat nih kan. Jadi kalau dia sudah mengisi nama, kelas, nanti dia langsung diarahkan ke soal berikutnya. Oke, baik, untuk soal online ini sudah selesai. Kemudian kita bisa back lagi ke halaman awal kita. Oke, kita back. Kemudian kita jangan lupa publikasikan. Jadi setiap selesai kerja kita publikasikan. Klik publikasikan.
Oke, jika sudah dipublikasikan, berarti halaman soal online sudah selesai. Video ini sampai di sini dulu. Jika ada kesulitan, bisa chat di kolom komentar YouTube saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.